Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan mengenai konsep perancangan database ClaimScan untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Next slide. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Hendrik Susilo dengan NIM 3 digit terakhir 040. Kemudian ada saya sendiri, Erina Putri Awita dengan NIM 3 digit terakhir 042. Kemudian ada Firdalai Lia Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 053. Dan ada Vinka Amelia dengan NIM 3 digit terakhir 061. Next slide. Berikut merupakan latar belakang mengenai perancangan database dari aplikasi ClaimScan. Jadi perancangan database sendiri ini merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi. Ini juga akan melibatkan beberapa pertimbangan di mana nanti akan terdapat tujuan bisnis dan kebutuhan data yang akan disimpan dalam database yang nantinya juga akan mempengaruhi desain basis data. Kemudian juga terdapat model data seperti menggunakan database SQL. Selanjutnya terdapat struktur data yang mendefinisikan entitas dan hubungan antara entitas yang akan disimpan dalam database. Ini akan melibatkan pembuatan tabel ERD, CDM, dan PDM yang nanti akan dibahas selanjutnya. Next slide. Kemudian di sini terdapat tujuan. Tujuan dari laporan konsep perancangan database aplikasi ClaimScan adalah untuk menyajikan rencana dasar tentang bagaimana basis data akan dibangun dan diorganisasi untuk mendukung kebutuhan aplikasi ClaimScan. Laporan ini nanti akan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang struktur dan fungsi database yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Beberapa tujuan kunci dari laporan yaitu mendefinisikan struktur data. Ini akan menjelaskan bagaimana data akan diorganisasi dan disusun dalam database, termasuk tabel, kolom, dan relasi antara entitas-entitas yang berbeda. Kemudian juga mendokumentasikan kebutuhan data. Ini akan merinci jenis data yang akan disimpan dalam database, termasuk atribut-atribut, format, dan keterkaitan antara data-data tersebut. Next slide. Selanjutnya terdapat konsep perancangan database. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada konsep perancangan database. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, disimpan di perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasi. Kemudian untuk konsep perancangan basis data merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem informasi berbasis data. Tujuan utama perancangan basis data adalah untuk menciptakan struktur data yang efisien, akurat, dan mudah dikelola. Dalam konteks tersebut, kita akan membahas teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan perancangan database. Next slide. Yang selanjutnya, konsep dasar perancangan database. Yang pertama ada tujuan perancangan basis data. Dalam tujuan perancangan basis data ini ada efektif, ketepatan, integritas, dan melindungi. Lalu yang kedua ada model data. Model data yang pertama ada model konseptual, merupakan representasi database tingkat tinggi yang menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas. Kemudian yang kedua ada model logis yang menjelaskan bagaimana data akan disimpan dalam database. Lalu model yang ketiga ada model fisik, merupakan implementasi spesifik database pada sistem manajemen database atau DBMS tertentu, termasuk detail teknis seperti tipe data, indeks, dan pemilihan algoritma penyimpanan. Lalu yang ketiga ada normalisasi, merupakan proses merancang struktur database sehingga data dapat disimpan secara efisien dan tanpa redundansi yang tidak perlu. Kemudian normalisasi itu melibatkan pengelompokan data ke dalam tabel yang sesuai dan menghilangkan ketergantungan fungsional yang tidak perlu. Yang keempat ada primary key dan foreign key. Primary key itu merupakan atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap
baris dalam tabel. Foreign key merupakan atribut yang menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya, menciptakan hubungan referensial di antara tabel tersebut. Yang kelima ada indeks, merupakan struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam database. Indeks itu menyediakan akses cepat ke data dengan mengurangi jumlah operasi baca yang diperlukan. Lalu yang keenam ada bahasa query, digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data dalam database. Pengetahuan tentang bahasa-bahasa ini penting dalam perancangan database. Contoh bahasa yang digunakan SQL, PLP, JSQL, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada pengoptimalan kinerja. Saat mendesain itu perlu mempertimbangkan bagaimana query akan dilakukan terhadap database. Hal tersebut melibatkan pemilihan indeks yang sesuai, pemilihan tipe data yang tepat, dan perancangan query yang efisien. Yang kedelapan ada keamanan, yaitu perlindungan data. Itu sangat penting dalam perancangan database. Hal tersebut termasuk menetapkan izin akses, mengenkripsi data sensitif, dan langkah-langkah lain untuk mencegah akses tidak sah. Yang kesembilan ada cadangkan dan pulihkan. Perancangan database juga harus mempertimbangkan strategi pencadangan dan pemulihan untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Yang terakhir ada pemeliharaan basis data itu database. Setelah database aktif, perlu ada rencana pemeliharaan yang mencakup pembaruan data, pemantauan kinerja, dan pemecahan masalah. Next. Selanjutnya ada tahap utama proses perancangan database. Yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD yang merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek data yang mendasarinya dengan hubungan antar hubungan. Yang kedua ada Conceptual Data Model atau CDM, merupakan model yang menggambarkan struktur database dalam bentuk logis. CDM tidak bergantung pada perangkat lunak atau struktur penyimpanan data yang digunakan dalam aplikasi. Yang terakhir ada Cycle Data Model atau PDM, merupakan model yang menggunakan sekumpulan tabel untuk mendeskripsikan data dan hubungan di antaranya. Setiap tabel memiliki nama unik dan sekumpulan kolom dengan nama dan tipe data unik. PDM adalah representasi rinci dari struktur fisik database. Next. Ya, berikut Ada adalah nih. contoh. Ya. Ya, berikut adalah contoh dari penerapan IRD dalam perancangan database claim scan. Jadi di sini terdapat totalnya ada lima entitas, yakni yang pertama ada entitas user dengan primary key ID user, kemudian diikuti dengan atribut lain nama user, password, gender. Kemudian ada entitas scan yang memiliki primary key ID scan dengan atribut lain tanggal scan dan permasalahan. Kemudian ada entitas input manual yang terdiri dari primary key ID input, kemudian diikuti dengan atribut tanggal manual, permasalahan, lama permasalahan, dan juga kandungan akhir. Kemudian ada entitas dokter yang terdiri dari primary key ID dokter, nama dokter, maksud saya primary key nama dokter, kemudian diikuti oleh atribut lain yakni nama dokter, rating spesialisasi. Kemudian ada entitas solusi yang hanya terdiri dari primary key ID solusi dan juga atribut tanggal solusi. Kemudian ada beberapa relasi di sini. Yang pertama yaitu relasi user melakukan scan. Kemudian ada user melakukan input manual. Kemudian ada user melakukan live chat yang terhubung dengan dokter. Kemudian ada user menerima solusi. Kemudian ada scan dilihat oleh dokter dan juga ada input manual yang dilihat oleh dokter. Dengan hubungan user melakukan scan yaitu one to many, yang artinya satu user dapat mengirimkan banyak scan. Jadi tidak satu user tidak hanya dibatasi untuk satu scan saja, tapi bisa mungkin berkali-kali scan seperti itu.
Kemudian ada user melakukan input manual dengan hubungan one to many juga, yaitu satu user dapat melakukan beberapa kali input manual. Karena bisa saja user melakukan checking secara berkala. Maksud saya di sini dalam kondisi kesehatan kulit wajahnya itu dilakukan checking secara berkala dengan input manual. Jadi banyak data yang akan diinputkan. Kemudian ada input manual dilihat oleh dokter dengan ah, dengan relasi many to one, yakni yang bermaksud yaitu banyak data yang berasal dari input manual dapat dilihat oleh satu dokter aja. Namun bisa berkemungkinan satu dokter tapi berganti-ganti dokter seperti itu. Jadi tidak banyak dokter yang melihat satu data. Kemudian ada scan yang memiliki relasi many to one, yang berarti banyak scan dapat dilihat oleh satu dokter tapi satu scan tidak dapat dilihat banyak dokter karena kurang efisien atau efektif. Kemudian ada user melakukan live chat ke dokter dengan hubungan one to many, yaitu satu user dapat melakukan live chat dengan beberapa dokter. Maksudnya di sini bisa saja ketika kita live chat yang menangani adalah dokter lain seperti itu. Kemudian ada user menerima solusi dengan hubungan one to many, yaitu satu user akan bisa saja diberikan lebih dari solusi gitu. Kemudian ada solusi, kemudian ada dokter memberikan solusi yaitu dengan hubungan one to many. Satu dokter dapat memberikan banyak solusi. Seperti itu. Kemudian kita next. Nah, di sini ada penggambaran dalam bentuk konseptual data model, yaitu penggambaran database secara lebih logisnya. Nah, di sini udah dipetakan berdasarkan beberapa tabel dan juga ditentukan primary key-nya seperti tadi. Di sini jadi dalam sebuah database di sini sudah kita identifikasi atau analisis kunci mana yang akan merujuk ke entitas mana. Misalkan di sini ada user ya ini memiliki primary key ID user yang terreferensi ke ID user pada entitas scan. Seperti itu, dan juga ada atribut ID user pada entitas user yang juga terreferensi pada ID user live chat. Dan begitu juga pada lainnya. Jadi di sini mengeluarkan penggambaran yang lebih logis daripada IRD. Kemudian di sini ada penggambaran physical data model, ya ini penggambaran paling rinci daripada IRD dan juga CDM. Nah, di sini database telah dipetakan dan ditentukan tipe datanya dan lain-lain, dan juga ditentukan foreign key-nya. Nah, di sini sudah terlihat ada beberapa penambahan atribut foreign key seperti pada solusi yang sebelumnya hanya ada tadi atribut ID solusi dan juga tanggal solusi. Nah, di sini sudah terdapat penambahan ID scan, ID dokter, dan juga ID input. Ini ID scan berasal dari primary key scan, ID dokter berasal dari primary key dokter, kemudian ID input berasal dari primary key input manual. Nah, di sini juga tertambah live chat, yakni yang sebelumnya merupakan sebuah relasi, namun ketika kita udah menerapkan di PDM, maka live chat ini dapat direpresentasikan menjadi sebuah entitas. Nah, kenapa di ERD tadi kita tidak merepresentasikannya langsung menjadi entitas? Karena live chat bukanlah sebuah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki arti dalam domain aplikasi Glamscan ini. Nah, live chat adalah keterkaitan atau interaksi antara dua entitas, yaitu antara user dan juga dokter yang berkomunikasi melalui aplikasi ini. Oleh karena itu, live chat tadi pada ERD lebih tepat direpresentasikan sebagai relasi daripada entitas, karena belum ketambahan juga foreign key, maksud saya primary key yang akan menjadi foreign key pada tabel solusi ini. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Perancangan database adalah langkah kunci dalam menciptakan sistem yang efisien dan efektif. Proyek aplikasi Glamscan yang memungkinkan pemindaian atau scanner adalah contoh bagaimana perancangan database mendukung kebutuhan bisnis modern. Laporan ini memiliki berbagai tujuan, termasuk mendefinisikan struktur data, mendokumentasikan kebutuhan data,
merancang skema database, menentukan kebutuhan keamanan dan kinerja, serta memberikan pedoman pengembangan dan perkiraan anggaran. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa database mendukung aplikasi Glamscan dengan efisien dan membahas konsep dasar perancangan database, termasuk model data seperti model konseptual, logis, dan fisik. Normalisasi kunci utama dan kunci asing, indeks bahasa query, pengoptimalan kinerja, keamanan, cadangan, dan pemulihan, serta pemeliharaan basis data merupakan bagian dari pembahasan ini. Perancangan database adalah langkah penting dalam menciptakan sistem informasi yang efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pemahaman tentang struktur data, pemodelan data, normalisasi, penggunaan kunci, pengoptimalan kinerja, dan keamanan data. Dengan perancangan database yang baik, aplikasi seperti Glamscan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan bisnis dengan baik. Pemeliharaan dan pembaruan database juga penting untuk memastikan keberlanjutan aplikasi yang sukses. Next slide. Selanjutnya ada saran. Tekankan pentingnya perancangan database sebagai langkah kunci dalam menciptakan sistem informasi yang efektif dan efisien. Jelaskan bahwa perancangan database merupakan fondasi untuk aplikasi modern seperti Glamscan. Pastikan bahwa tujuan perancangan database termasuk mendefinisikan struktur data, mendokumentasi kebutuhan data, merancang skema database, serta menentukan kebutuhan keamanan dan kinerja. Setelah itu, berikan pedoman pengembangan dan perkiraan anggaran yang jelas. Ingatkan pembaca tentang konsep dasar dalam perancangan database seperti model data, konseptual, logis, dan fisik, normalisasi, penggunaan kunci, indeks bahasa query, pengoptimalan kinerja, keamanan, cadangan, dan pemulihan, serta pemeliharaan basis data. Soroti bahwa perancangan database yang baik memiliki dampak positif pada kinerja aplikasi dan keputusan pengguna. Hal ini juga membantu perusahaan atau entitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan lebih baik. Tekankan juga pentingnya pemeliharaan dan pembaruan database dalam menjaga keberlanjutan kesuksesan aplikasi. Perancangan database yang baik adalah langkah awal, namun perawatan terus-menerus juga diperlukan. Untuk memberikan ilustrasi, sebutkan aplikasi Glamscan sebagai contoh nyata bagaimana perancangan database mendukung kebutuhan bisnis modern. Hal ini dapat membantu pembaca memahami konsep dengan lebih baik, dan pastikan bahwa kesimpulan memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya perancangan database dan bagaimana hal itu mempengaruhi keberhasilan aplikasi dan keberlanjutan bisnis. Oke, next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.